نعمة الإسلام والإيمان، ثم جعلنا من أفضال الأمة في الدنيا والآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا فتح يا رزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء، جامع العلماء الآملين ومشايخ وكل الأساتذة الذين يحضرون في هذا المكان المبارك، فأشهدهم من أهل الخير وأشهدهم من أهل الجنة. Sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajangan, para sesepuh, para masyayikh, para guru-guru yang hadir pada kesempatan ini malam. Akhina fillah Ustaz Misjaya, wa akhina fillah Ustaz Sirajuddin, Ustaz Ahmawijaya, wa kullul asatidz, yang semua para ustadz, para kiai, para ajangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian, dan juga kepada para aparatur pemerintah dari RT, RW, lurah, aparatur keamanan sipil dan non sipilnya, serta panitia penyelenggara yang telah mengumpulkan kita pada ini malam. Dan juga salam penghormatan saya sampaikan terkhususnya kepada seluruh jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad yang hadir pada kesempatan ini malam, yang berkumpul bersama. Dari dimulainya acara sampai detik ini, kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita bersama-sama memuliakan Allah, kita bersama-sama mengagungkan nama yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, kita membesarkan nama yang dibesarkan oleh Yang Maha Besar, kita memuliakan nama yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Semua angkat tangannya, kita bermunajat meminta kepada Allah. Mudah-mudahan bil barakati syahrul mubarak, syahrul rabiul awal, tidaklah kita pulang dari ini malam kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah, dosa ibu bapa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan bil barakati sayyidil Mustafa tidaklah kita meninggal kecuali Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Rabbal. Saudara, mungkin sebelum saya mulai saya ucapkan mohon maaf. Nu ayat di banner lain banget aing soalnya. Jadi saya minta maaf kenapa saya yang hadir pada ini malam. Karena akhirnya fillah Al-Habib Rayhan bin Sa'id Al-Qadri, beliau sedang dalam keadaan sakit. Jadi kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Sehingga duduknya saya pada ini malam sebagai badal ataupun pengganti beliau, mudah-mudahan walaupun saya pengganti tapi tidak digantikan di hati-hati kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallahul ladzi la ilaha illa ghairuh, yang mana dialah Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha kasih, Allah yang maha rahmat, dan juga Allah yang maha memberikan nikmat, yang mana nikmat tersebut kita dapatkan dari lahirnya kita sampai detik ini. Begitu banyak karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, dan terkhususnya
pada ini malam Allah berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya kalian pada ini malam, duduknya kalian pada ini tempat, yang mengundang bukan saya nggak pernah undang kalian. Kalian hadir pada ini malam bukan karena undangan para ulamanya, bukan karena undangan para panitianya, tapi kalian hadir pada ini malam atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yuridullahu khairan falyufaqihu fid-din. Orang-orang yang Allah menghendaki kebaikan kepada orang tersebut, falyufaqih, akan diberikan jalan kemudahan menuju agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kalian hadir pada ini malam menandakan kalian semua adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hadirnya kita pada ini malam, saudara, Allah mengkhususkan a'zam min ni'matillah, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, yaitu salah satunya Allah menjadikan kalian yang hadir pada ini malam adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kemuliaan yang kalian punya, kemuliaan yang kalian miliki, bukan disebabkan oleh harta yang kalian punya. Sebanyak apapun harta kalian, semewah apapun rumah kalian, sebanyak apapun kendaraan kalian, harta tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Begitupun yang namanya pangkat, yang namanya jabatan, yang namanya tahta, pangkat tidak pernah membuat kita mulia di hadapan Allah. Mau Anda seorang RT, seorang RW, lurah, camat, bupati, gubernur, sampai Anda seorang presiden, tidak menjamin diri Anda mulia di hadapan Allah. Begitupun saudara, sekalipun pangkat jabatan Anda seorang ulama, pangkat jabatan Anda seorang kiai, pangkat jabatan Anda seorang habib, tuan lain tiap tahun bolak-balik pergi haji, tidak menjamin diri Anda mulia di hadapan Allah. Tapi kok bisa begitu? Kami umat Islam yang hadir sebegini banyaknya, ini adalah cinta kami kepada para ulama, ini cinta kami kepada para kiai, ini cinta kami kepada para habaib. Kami mencintai mereka karena mereka itu mulia. Maka saya jawab, saudara, saya jawab, seorang ulama itu mulia, kiai mulia, ustaz mulia. Mulia di hadapan manusia belum tentu mulia di hadapan Allah. Dan saya bisa mengatakan ini, saudara, saya bisa mengatakan ini karena saya teringat sebuah syair di dalam kitab Suhfatuz Zubat. Di syair tersebut dikatakan, waqala fi syair, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wathan. Fa'alim, seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, bi'ilmihi, dengan ilmunya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai mulia karena ilmunya, ustaz mulia karena ilmunya. Tapi apa saudara katanya? Dalam syair tersebut dikatakan, ilmihi lam ya'malan, ilmu tersebut tidak diamalkan, tidak dikerjakan, tidak didalamkan. Bahkan tidak sedikit di zaman sekarang ulama-ulama yang menggunakan agama Allah, mereka bukan mengajak orang untuk beriman, tapi mereka menjual agama Allah. Mereka jual Quran, mereka jual dalil, mereka jual ayat. Untuk apa? Untuk kekenyangan perut pribadinya, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Kiai tersebut, ustaz tersebut, ajangan tersebut, habib tersebut, mu'adzab min qabli ubbatil wathan, akan diazab oleh Allah sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Na'udzubillahi min. Tapi terus kalau bukan karena harta, kalau bukan karena pangkat, kalau bukan karena jabatan, lalu kita ini dimuliakan oleh Allah karena apa? Maka jawabannya ada di dalam Al-Quran. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranil Karim, qala Allah Ta'ala, qul la as'alukum alaihi al-ajra, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Yang artinya, qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan kemuliaan Allah,
wa birrahmati, dan juga kasih sayangnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, dengan kedua perkara tersebut bergembiralah kalian, berbanggalah kalian, bersenanglah kalian dengan kedua perkara yang telah Allah berikan kepada kita. Apa kedua perkara tersebut? Yang pertama adalah fadlullah, yaitu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu apa? Allah ciptakan gunung, itu bukti kemuliaan Allah. Allah ciptakan manusia, binatang, hewan, itu bukti kemuliaan Allah. Kan banyak kemuliaan Allah. Lalu kemuliaan Allah yang mana yang kita diperintahkan untuk bergembira dengan perkara tersebut? Maka pada saat ini saudara, saya minta semua jamaah diam sama. Ayo sama-sama kita mengkaji. Saya bawa pada ini malam untuk menjelaskan ini ayat. Saya bawa 4 kitab saudara. Yang pertama, kitab tafsir Ma'alimut Tanzil, karangan daripada Al-Imam Baghawi. Yang kedua, kitab tafsir Jami'ul Bayan, karangan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang ketiga, kitab tafsir Al-Thur Manthur di Tafsir Bil Ma'thur, karangan Al-Imam Ibnu Abbas rahimahullah. Dan juga kitab tafsir karangan Al-Imam Ibnu Katsir, serta sepakat kullul ulama dari kitab tafsir manapun, mau itu Jalalain, mau itu Jailani, mau itu kitab tafsir karangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, mau itu kitab tafsir karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, semuanya sepakat fadlullah fi hadhil ayat, kemuliaan Allah dalam ini ayat. Bukan surga dengan nikmatnya, bukan gunung, bukit, lautan, bukan manusia, binatang, hewan, tapi fadlullah fi hadhil ayat fahuwal Quran. Kemuliaan Allah dalam ini ayat yaitu mencangkut daripada Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah. Falyafrahu, kata Allah, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian dengan adanya Al-Qur'an. Lalu bagaimana cara kita bergembira dengan Al-Quran? Salah satu cara yang paling gampang saudara, mengamalkan dan mendawamkan serta membaca daripada isi Al-Quran, insya. Dan saya sudah nggak ragu, saya sudah yakin insya Allah semua jamaah yang hadir di rumah punya Al-Quran. Betul atau tidak? Betul apa enggak? Punya Al-Quran masing-masing, insya. Nah, tapi saya tanya dulu nih, ini banyak yang perempuan nih, yang hadir didominasi oleh kaum hawa. Saya tanya sama yang perempuan, di rumah punya Al-Quran apa enggak? Kurang kompak, punya apa enggak? Kurang semangat, punya apa enggak? Saya tanya, Al-Qurannya dibaca apa enggak? Dibaca apa enggak? Benar. Sapoe baraha kali sia maca Al-Quran. Baraha Bang bohong sia ka aing. Ini katinga aing bener-bener berbohong kabeh. Jujur sia tong bohong, mun bohong ku aing doakeun salaki sia nyandung sia. Amin ya rabbal. Jujur sia sapoe baraha kali maca Al-Quran. Sekali sapoe bohong sia. Paling sering jelema zaman ayeuna ngaji Al-Quran lain sapoe sakali, tapi saminggu sakali. Malam Jumat doang. Benar. Lu dibacain Al-Baqarah nepi ka Ikhlas, Yasin. Benar. Na'udzubillahi min. Subhanallah. Saudara, Nabi ketika wafat tidak menitipkan harta. Nabi ketika wafat tidak mewariskan harta. Yang Nabi titipkan dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi banyak umat sama sekarang, mereka pagi, siang, sore, malam banting tulang untuk cari harta, tapi lupa kepada siapa yang memberikan harta. Mudah-mudahan berkahnya peringatan Maulid Allah jadikan kita hamba yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Ini yang pertama sudah, sedangkan yang kedua itu adalah rahmatnya Allah. Dan ini yang saya maksud, rahmatnya Allah yang membuat kalian semua mulia. Rahmatnya Allah yang membuat kalian semua masuk ke dalam surganya Allah.
kalian masuk dalam surga itu disebabkan rahmat Allah. Kalian masuk surga lain lantaran sholat. Sia asup ke surga lain ku sabab zakat. Sia asup ke surga lain ku sabab sedekah. Tapi sia asup ke surga lantaran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rahmat Allah, Habib? Rahmat Allah adalah Allah menjadikan kalian umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Itu yang membuat kalian masuk dalam surga. Pas aing balik ti dieu aya jamaah nu salah tangga. Ngomong kos kieu, bet lamun aing asup ke surga lain ku sababna salatnya geus aing teu kudu salat. Kun aing asup ke surga lain ku sababna sedekah geus aing teu kudu sedekah. Kun aing asup ke surga lain ku sababna puasa geus aing teu kudu puasa. Maka saya jawab, saudara. Saya jawab, insya Allah di semua jamaah yang hadir, yang duduk, yang berdiri, insya Allah masuk dalam surganya Allah. Tapi saat si asup ke surga dilelapkan heula si di neraka. Sakumaha si loba dosa sakit lulila si di neraka. Kita semua umat yang beriman, betul? Kita semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Walaupun keimanan kita sekecil butiran debu akan masuk kita ke dalam surga, tapi kita masuk ke dalam neraka lantaran kusabab meninggalkan syariat. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Paham apa enggak? Lanjut apa tutup? Betul. Saudara ikhwan rahimakumullah, rahmatnya Allah adalah Allah menjadikan kita umatnya baginda Nabi. Lalu kata Allah, "Falyafrahu," bergembiralah kalian. Lalu bagaimana cara-cara kita bergembira kepada Allah karena kita dijadikan umat Nabi? Yaitu salah satunya dengan hadirnya kita pada ini malam memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka saudara, peringatan maulid bukan hanya di sini. Dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, setiap kampung, kota, masjid, musala dimanapun, ketika masuk bulan Rabiul Awal, mereka memperingati maulidnya baginda Nabi. Bahkan di Jumadil Akhir masih ada yang memperingati maulid. Di bulan Rajab masih ada yang memperingati maulid. Kenapa? Karena ini kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan kita bersyukur kepada Allah karena dijadikan umat Nabi. Kita pun wajib bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka ini pun menjadi jawaban. Ada yang bertanya sama saya, kenapa kita hanya merayakan kelahiran Nabi saja? Kenapa kita tidak merayakan haulnya baginda Nabi? Kan kalau ulama-ulama, kiai, abuya itu kalau meninggal tahunannya ada haul. Kok kalau Nabi nggak ada haulnya, Bib? Karena kita diperintahkan oleh Allah bukan untuk bersedih, tapi bergembira atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka saudara ikhwan rahimakumullah, memperingati maulid itu adalah sebuah kewajiban dari Allah. Dan peringatan maulid ini menjadi kisah tatbiqiyah, menjadi pembelajaran untuk kita bahwasannya kemuliaan yang kita dapatkan, Islam yang kita punya, iman yang kita miliki, kerudung yang kalian pakai, kopiah yang kalian punya, sholat yang kalian kerjakan, sedekah yang kalian keluarkan, tidak akan kalian bisa mendapatkannya kalau bukan karena perjuangannya baginda Nabi besar Muhammad. Islam tidak akan sampai kepada kalian kalau bukan karena dakwahnya baginda Nabi. Dan saya sampaikan kepada kalian, Nabi dulu dalam mensyiarkan agama Allah itu bukan penuh dengan nikmat, bukan penuh dengan kebahagiaan. Beda dengan zaman sekarang. Saya dakwah di sini, ngeunah, kumaha teu ngeunah, aing datang disambung, karena aing datang diberi rokok, diberi kopi, diberi ngudut, aing ngeunah. Tapi Nabi beda, saudara. Nabi ketika dalam menyampaikan agama Allah, beliau menghadapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini ayat sangat luar biasa, saudara. Singkat, jelas, padat, ringkas. Bagaimana Allah sampaikan kepada kita tentang jatuh dan bangunnya perjuangan Nabi dalam mensyiarkan agama Allah.
jatuh bangun, Nabi dakwah menghadapi makar. Makar dari siapa Habib? Tidak lain tidak bukan alladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Dan makar tersebut berupa apa saja Habib? Yang pertama, saudara, setiap hari, setiap pagi ketika Nabi berada di rumah, setiap hari istrinya Abu Lahab menyempatkan dirinya untuk datang ke rumah Nabi. Dia ketok pintu rumah Nabi setiap pagi. Ketika Nabi buka pintu tersebut, maka dicaci maki kita punya Nabi, dicercah kita punya Nabi, dimaki kita punya Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membuat Nabi berhenti dalam menyampaikan agama Allah, untuk membuat Nabi patah semangatnya dalam berdakwah di jalan agamanya Allah. Lalu apa yang terjadi Habib? Apakah Nabi berhenti? Tidak saudara. Semakin hari Nabi dicaci, semakin hari Nabi dimaki, tapi semakin hari semakin banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Gak mempan dengan cacian, naik ke tingkat selanjutnya, yaitu fitnah kepada baginda Nabi. Dan fitnah ini terorganisir saudara. Bagaimana tidak terorganisir? Ketika ada orang di luar kota Mekah mau masuk kota Mekah, akan dijegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab berdiri di depan gerbang kota Mekah untuk mengatakan, hei kalian, kalau kalian mau masuk ke Mekah silahkan, kalian mau bermalam di Mekah silahkan, mau tinggal di Mekah silahkan, tapi jauhi laki-laki yang bernama Muhammad. Kata orang kafir, Muhammad itu pemecah belah Quraisy, Muhammad itu pemecah belah rumah tangga, itu tukang sihir yang gila, Muhammad itu sahirul majnun. Fitnah ini dilontarkan kepada kita punya Nabi. Tujuannya agar orang tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi, agar orang tidak mendengarkan dakwahnya baginda Nabi. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi saudara? Setiap hari fitnah tersebar di Mekah, Nabi lawan itu fitnah, Nabi pecahkan itu fitnah dengan mukjizat dari Allah. Dan sebagian waktunya Nabi digunakan tetap untuk berdakwah, mengajak orang beriman, sehingga semakin hari pun semakin banyak yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Cacian nggak mempan, fitnah nggak mempan. Naik ke tingkat selanjutnya, yaitu intimidasi dan persekusi kepada Nabi saudara. Wah, ini sangat tersusun. Nabi mau diambil, diculik, mau dibunuh. Nabi mau dicekek di tengah jalan. Nabi mau dicambuk, disiksa. Tapi orang kafir Quraisy masih mikir saudara. Nabi di saat itu masih di bawah suaka perlindungan pamannya Nabi. Siapa paman Nabi? Yaitu Sayyidina Abu Talib. Paman Nabi seorang pemuka dari Bani Hashim, pemuka dari Bani Matlabi ataupun Bani Muttalib. Sehingga nggak ada yang berani untuk menyentuh fisiknya Nabi. Nabi nggak disentuh, tapi orang terdekat Nabi lah yang diintimidasi. Yang nggak punya pertolongan, yang nggak punya harta, yang lemah, mereka persekusi, mereka intimidasi, mereka siksa habis-habisan. Salah satunya saudara, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Syekhur Rahman dalam kitabnya Marahikul Maktub. Insya Allah dengan orang ini kita semua udah tahu, orang ini kita semua kenal insya Allah. Namanya itu terkenal di bumi dan terkenal di surganya Allah. Dia punya badan hitam saudara, hitam, mukanya jelek, tapi dicintai oleh bidadari surga. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan, yaitu Mu'adzinur Rasul Bilal ibn Rabah. Kulitnya hitam, seorang budak, nggak punya harta, nggak punya pertolongan, nggak punya kelompok yang melindunginya, diacuhkan di masyarakat, ketahuan beriman sama Allah, diambil sama Abu Jahal saudara. Mungkin kalian tahu Bilal itu disiksa, ditaruh batu di atas badannya, betul atau tidak? Hanya itu yang kalian tahu. Sebelum Bilal ditaruh batu di atas badannya,
Saya mau ngajak kalian semua, ayo bayangkan bagaimana rasanya jadi Bilal ibn Rabah, orang yang dekat sama Nabi. Saya tanya, dekat, kalau seandainya kita nih dekat sama Nabi, kira-kira senang apa enggak? Ketemu sama Nabi, senang apa enggak? Senang saudara, tapi resikonya beda. Bilal ketahuan beriman sama Allah, ditarik sama Abu Jahal, tangannya diikat, dipasung ke dalam tanah, tangan kirinya diikat, dipasung ke dalam tanah, sehingga tangan kanan dan tangan kiri membentang kepada sisi yang berbeda. Kaki kanan pun sama, kaki kiri pun sama. Dibuka pakaian Bilal, dibuka baju Bilal, dicambuk dan disakiti, diambil pisau, dikuliti kulitnya Bilal ibn Rabah sampai kulitnya itu keluar, saudara, sampai dagingnya itu kelihatan, saudara. Bahkan di beberapa fisiknya Bilal itu tulangnya sudah mengeluarkan daripada butuhnya, saudara. Kalau kata Sunda mah tulangnya nges katingalieun, soalnya dagingnya dicokotan wae. Itu yang diterima oleh Bilal sebelum ditaruh batu di atas badannya. Temannya Bilal, Khabab ibn al-Arab, sama seorang hamba sahaya beriman sama Allah. Apa yang dia rasakan, apa siksaan yang dia terima ketika dia ketahuan sama orang kafir, dia beriman kepada Allah, dipegangi badannya, saudara. Sama Abu Jahal, badannya dipegangi, tangannya diikat ke belakang. Abu Lahab memanaskan satu bilah pedang, satu pedang dipanaskan di bara api satu malam satu hari, saudara, sampai itu besi memerah, sampai besi itu memanas. Ketika besi itu sudah merah, ketika besi itu sudah panas, diambil sama Abu Lahab dan disetrika ke wajahnya Khabab ibn al-Arab sampai wajahnya Khabab melepuh, tak lagi berbentuk wajahnya manusia. Bayangkan bu, ibu karena terika, ujuk-ujuk kayak telepon asuh, pas arek angkat telepon setrika luka angkat, panas mual, nyeri mual, karak setrikaan kumaha ieu besi bu, banget nges pernah petuk deui banget na bu, lantaran ku sabab naon, lantaran ku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Temannya Khabab bernama Suhaib ibn Amr ar-Rumi, diambil badannya, dipegangkan tangan di belakangnya. Abu Lahab memanaskan satu bilah besi, satu dicampur dengan emas. Itu besi, itu emas, bukan lagi berbentuk benda padat, tapi lamun cek sunan mangges ngabelat kata besi. Itu emas sudah betul-betul menjadi benda cair, saudara, betul-betul sudah mendidih. Itu emas diambil, dibuka paksa matanya Suhaib dan disiramkan di atas matanya Suhaib ibn Amr ar-Rumi sampai tembus, memutuskan ulat saraf, memutuskan tenggorokannya, dibuat buta, dibuat bisu, dibuat gila, hanya karena beriman kepada Allah. Satu lagi, saudara, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu wa an walidayhi. Bapaknya beriman, anaknya beriman, ibunya beriman, satu keluarga beriman sama Allah. Yang pertama kali disiksa adalah Ammar bin Yasir, anaknya yang pertama kali disiksa, dicambuk, dikuliti, hampir dia tidak kuat, berkali-kali pingsan, hampir dia tidak kuat, hampir dia mau mati, saudara. Tapi tetap dia menyatakan beriman sama Allah, nggak keluar dari Islam. Lalu apa yang dicari kelemahannya? Orang kafir Quraisy itu otaknya biadab, saudara, otaknya kejam. Dia tahu, orang kafir tahu Ammar ini sangat cinta sama ibunya. Maka apa? Ibunya Ammar seorang perempuan tua rentak bernama Sumayyah, dicari, diseret di padang pasir, ditendang-tendang, badannya diinjak-injak sama kuda sampai memecahkan bola matanya, saudara. Dan itu disiksa di hadapan mata anaknya Ammar bin Yasir, tujuannya agar Ammar keluar dari Islam. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sumayyah mengatakan dan teriak dengan lantangnya kepada Ammar, wahai Ammar, wallah, demi Allah, aku ikhlas kalau aku harus mati saat ini di tangan orang-orang kafir, tapi demi Allah, aku tidak ridho, aku tidak ikhlas kalau engkau harus keluar dari agamanya Allah dan Rasulnya. Maka dengan perkataan ini, saudara, meningkatkan keimanan Ammar, meningkatkan kesabarannya Ammar. Tapi apa yang terjadi? Abu Lahab
menyaksikan ibunya memberikan semangat kepada anaknya. Maka diambil satu tombak diambil oleh Abu Jahal yang punya besi yang tajam di atas ujung tombaknya, diambil oleh Abu Jahal, ditusuk Sumayyah dari depan kemaluannya tembus ke leher belakangnya, saudara. Dibuat meninggal Sumayyah hanya karena beriman kepada Allah. Dibuat mati Sumayyah hanya karena membela Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadikan saksi. Ini menjadikan saksi bahwasannya yang pertama kali syahid mati membela Allah, mati membela Rasul, bukan seorang laki-laki yang gagah perkasa, bukan laki-laki yang kuat, tapi yang pertama kali syahid mati membela Allah seorang perempuan tua renta bernama Sumayyah. Selain menjadi saksi, ini pun menjadi pembelajaran, ini pun menjadi semangat untuk kalian. Ketika seorang perempuan yang tua, yang renta, dia rela mengorbankan nyawa untuk membela Allah, maka kalian yang muda, yang gagah perkasa, yang lebih sehat, harus lebih rela mati untuk membela Allah sampai ketika kehabisan jiwa. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya tanya kepada kalian, dulu para sahabat mereka bela Allah itu susah apa gampang? Mereka mau membela Allah, mau ibadah, beriman sama Allah, susah apa gampang? Susah apa gampang? Kurang semangat, susah apa gampang? Susah, saudara. Maka mudah-mudahan dengan kita hadirnya pada ini malam menjadikan sabab kita insya Allah dikumpulkan bersama para sahabat dan Nabi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kira-kira sampai sini jelas apa tidak? Paham apa enggak? Lanjut apa jangan? Lanjut. Ini jam 11. Cenah di dia malas kulit. Nyaholas kulit. Jam 11 nyatu balik. Balik mau. Tapi air hayang minum heula kajir. Ini soalnya langsung naik ngesarik beak suara air. Subhanallah. Tapi sebelum saya minum, saya mau ngajak kalian salawatan. Siap salawatan? Benar. Hadrah ayat tuh. Wah ya, alhamdulillah. Tapi saat salawat, enggak yang minta tolong ya. Pantat tadi enggak ngadoakeun sia. Ini gantian siang ngadoakeun aing. Boleh. Nah, saya minta doanya. Doain biar saya juga sehat walafiat. Doakeun aing boga pamajikan di Ciamis saya keur ngandung ya. Udah 4 bulan setengah kandungannya. Itu ngandung anak kelima saya. Parah. Kunaon saya amin sih. Ternyata matakna tongkat ibu kebeungeun. Nah, di sekolah kia-kia ieu. Udah kan ya bener temannya. Doakan ya, anak-anak aing sing soleh-soleha, sing kelahiran lancar. Terus juga sebelum kita sholawatan saya mau informasikan. Saya mau ngasih informasi kepada jamaah. Saya alhamdulillah itu sekarang tinggal di Ciamis, saudara. Ciamis itu ujungnya Jawa Barat. Alhamdulillah di Ciamis saya pun dapat amanat diberikan secara gratis tanah seluas 1 hektar 2000 meter. Alhamdulillah. Untuk kita proses menjadi pondok pesantren tahfidzul Quran ribatul ilmi wa ta'wah. Dan sekarang lagi tahap pembangunan. Sekarang bulan Maulid, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Insya Allah di bulan Sya'ban akan dibuka pendaftaran. Pendaftaran untuk angkatan pertama tidak banyak, saya hanya buka 50 orang. 50 orang saya buka untuk santriawan, santriawati, dan ada khususiah bagi yang daftar di angkatan pertama, yaitu pendaftarannya digratiskan dan pendidikan selama 10 tahun itu gratis. Tidak dipungut biaya sedikit pun sampai lulus. Matakna doakan aing sing jadi jelema donhar. Sing sehat.
Nah, matangna oge ieu nya ke bari salawatan. Nanti salawatan. Saya minta panitia dibantu mengetelaskan juga membantu saya punya santri untuk mengedarkan jualan saya. Soalnya aing mah jualan nambet, aing jual parfum. Terera bek jual parfum, masih mending aing jual parfum daripada jual agama. Kira-kira well tuh. Ya orang dia baca sholawat, dikelilingkan ini parfum nggak pakai alkohol, jadi bisa dipakai buat sholat. Per botolnya dimahar dengan harga Rp15.000. Nah, kalau seandainya ibu bapak beli, ini termasuk daripada untuk membantu kita punya pondok pesantren. Jadi membeli udah termasuk bantu kita punya pembangunan. Silahkan. Foto yang mau beli